Ready, action. Masih bersama di Radio Usang On Air. Kali ini kami mengundang narasumber yang akan menceritakan langsung kejadian gaibnya kepada kita semua. Jangan lupa cari posisi, siapkan kopi, kita ngobrol lagi. Saat ini kita kedatangan narasumber yaitu Bung Aan. Ya, selamat malam Bang Deadman, selamat malam. Oh iya, apa kegiatan Bung Aan saat ini? Saat ini kegiatannya saya hanya bekerja di salah satu perusahaan distributor makanan. Jadi pengalaman apa yang ingin Bung Aan ceritakan kepada pemirsa Radio Usang? Jadi ini pengalaman yang cukup seram ya Bung Hendra, dan ini memang saya alami sendiri waktu masih saya sekolah di tahun 2016 yang lalu. Ceritanya adalah tumbal, hampir mencari tumbal di pantai yang angker. Di salah satu di pantai di Lampung. Kalau boleh tahu, lokasi pantainya itu di mana ya? Nah, kalau untuk lokasinya ini sih sebenarnya saya tahu, cuman nggak enak tuh diungkapin ya, karena takut nanti akan menghilangkan destinasi wisata di situ. Oke, kalau begitu bisa langsung diceritakan saja Bung Aan bagaimana kejadiannya. Kita langsung dengarkan cerita yang Bung Aan alami. Ini ceritanya waktu saya kelas 2 SMA. Pada saat itu memang ada kegiatan pramuka, dan memang kalau saya sendiri memang anak pramuka, tapi di dalam satu kelas itu ada beberapa kawan saya yang ikut. Jadi ikut ada yang memang hobi, ada juga yang karena dia kakak kelas saya itu pacaran dengan kawan saya itu. Jadi, seperti itu. Anda ini dulunya aktif di pramuka? Saya cukup aktif sih saat itu. Namun setelah kejadian yang saya alami ini, saya akhirnya sudah nggak mau lagi ikutan seperti itu. Oh iya, jadi Anda ini dulunya aktif di pramuka? Ya karena saya dari kelas 1 SMA dan juga sampai kelas 2, saya salah satu ketua regu juga saat itu di ekstrakurikuler pramuka di sekolahan. Seperti itu. Oke, lanjut Bung Aan. Ya jadi ceritanya adalah waktu itu kita ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di mana kita akan menuju kemah di salah satu pantai di Lampung, ya kan? Jadi seperti biasa sebelum kita berangkat ke lokasi kan kita ada ini dulu ya, pembagian regu dulu ya. Pembagian regu dulu itu kita kumpul di sekolahan itu jam 9 pagi. Nah, setelah kumpul sekolahan langsung ketua regu ke senior kami langsung membagi masing-masing regunya. Nah, kebetulan saya waktu itu satu regu dengan kawan saya Ervan dan juga beberapa kawan saya yang lain. Ada Rido dan juga Sapei kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi kalian semua itu berangkat dalam satu bus yang sama? Iya, kami berangkat dalam satu bus yang sama ke lokasi. Terus gimana kelanjutannya? Nah, jadi di dalam bus kita tuh sempat tahu pantai ini nih, ya sebut saja pantai enak lah ya, sebut pantai enak. Jadi pantai enak ini sebenarnya tempat yang kita akan datangi itu cukup angker, karena memang desas-desusnya bahkan sempat kurang lebih di tahun 2015 atau 2014-an itu ada korban yang meninggal dunia karena terseret ombak di situ. Ya, Ervan mendengar nih di samping kami. Cuman ya karena dia ini kan anak band, logis banget tuh. Jadi dia nyetus aja gitu. Ya namanya orang udah mati, nggak mungkin bisa hidup lagi. Seperti itu. Sebenarnya nggak percaya dengan hal-hal mistis seperti Dia pure nggak percaya banget dengan hal mistis. Sedangkan kalau kami orang pramuka itu udah biasa bertemu dengan hal yang begitu kan. Nah sebenarnya kita udah khawatir dengan kesombongan si Ervan ini. Seperti itu. Terus kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya, akhirnya kita sampai ke lokasi itu kurang lebih itu jam 5 sore. Ya kan, jam 5 sore nyampe lokasi itu kita langsung bangun tenda. Jadi saat kita bangun tenda, ya kan, itu kurang lebih jam kita masang tenda satu regu,
kebetulan itu isinya saya, Ervan, dan juga ada beberapa kawan saya. Itu dalam satu regu, kita tetap sibuk nih benerin tenda saat itu kan, ngerakit tenda. Nah, pas kami saat merakit tenda, tiba-tiba Ervan keluar depan tenda. Dan memang saya agak bingung dengan kawan-kawan. Terus Bung Aan cuek aja gitu ngeliat dia keluar. Ya, pikir kami ya nggak ada apa-apa ya, dan kita juga lagi serius sih ngerjain ini. Cuman Bangun tenda. dalam hati saya sih sebenarnya penasaran, kok Ervan itu sepertinya kayak lagi bergumam atau berbicara dengan orang. Tapi ya karena kita lagi sibuk, ya nanti aja deh kita akan coba susul dia setelah pembuatan tendanya selesai. Seperti itu. Jadi Bung Aan tidak tahu seseorang itu siapa, dia berbicara dengan siapa. Kita nggak tahu. Yang kita tahu sih Ervan tuh ya bergumam sendiri. Cuman saya pikir dia lagi nyanyi entah apa ya kan. Tapi ya kita berpikir positif deh. Cuman memang selesai lepas tenda itu kita tuh kurang lebih hampir maghrib. Jadi sekitar jam 18.05 lah ya. Itu memang udah ada yang ngaji-ngaji ya gitu. Udah mau ke maghrib lah. Nah, dari situ kita penasaran. Kok Ervan jam segini belum muncul juga? Ya kan? Jadi kami inisiatif untuk mencari si Ervan ini. Nah, kebetulan kawan aku ini sebenarnya kalau bisa dibilang tuh agak indigo ya. Jadi dia itu sebenarnya tahu, cuman dia nggak berani. Dia langsung menyeletuk, coba ada di pantai. Lalu kita buru-buru ke pantai. Benar saja, ternyata Ervan sudah ada di tengah pantai, yang terlihat hanya kepalanya aja. Dan itu terus dia menuju ke tengah pantai. Jadi kami tuh langsung lari untuk nguber dia. Dan untungnya dia masih keselamat, masih bisa kita pegang. Dengan tubuh dia yang kaku, pucet, dan apa ya, itu kaku banget tubuhnya. Bibirnya udah pucet, mukanya pucet, jadi kita tarik. Seperti itu. Ervan tuh mati atau masih hidup kondisinya saat itu? Kalau saya bilang sih mati dan tidak mati, maksudnya jasadnya ada, cuman dalamnya, sukmanya mungkin yang hilang ya saat itu ya. Posisinya udah kaku. Kaku. Seperti Jadi kita ngangkat berempat itu bener-bener ngegotongnya itu ya kayak ngegotong mayat, diangkut begini, diangkat. Seperti kayu gitu. Iya, seperti kayu. Lalu Seperti itu. seperti apa kelanjutannya? Ya lalu kita bawa dia ke tenda, ya kan? Kita memanggil senior. Senior gue yang memang sebenarnya kan untuk acara-acara kemah hal-hal mistis sebenarnya sering terjadi. Cuman ilalahnya senior itu pun agak telat. Tapi kita terus nyari. Ternyata dia lagi ada di dapur kemah. Kami panggil langsung ke lokasi dan minta tolong untuk kawan kami ini Ervan untuk disembuhkan. Nah, tapi karena itu kita bawa dari pantai itu kan ya dikirain orang tuh ada apa. Maksudnya kan itu rame ya, perkemahan kan ada kurang lebih itu kan dalam satu sekolah tuh ada kurang lebih sekitar 50-an orang. Jadi itu mereka tuh berkumpul ngedeketin ada apa nih, ada apa, kan karena penasaran ya, karena penasaran kan ada apa nih. Nah, senior datang itu tuh ngeliat Evan seperti itu sebenarnya dia udah khawatir. Kenapa? Ini ada hal yang tidak benar. Ini ada hal mistis yang terjadi di sini. Sehingga sebenarnya senior menyuruh untuk rekan-rekan kami itu tidak mendekati Evan. Tapi karena udah terlanjur chaos yang tidak kita harapkan akhirnya terjadi. Apa itu, Bung Aan? Itu kurang lebih ada beberapa orang yang ikut kesurupan. Jadi kesurupan massal pada saat itu. Kesurupan massal, saya ingat banget. Jadi banyak banget makhluk yang masuk ke dalam tubuh kawan-kawan saya itu. Ada yang suara seperti macan, ada yang suaranya seperti kuntilanak, bahkan suara nenek-nenek. Pokoknya itu chaos banget, campur aduk. Bahkan senior kami pun sebenarnya sudah tidak sanggup untuk itu. Yang saya bingung, Bung Aan ini ikut kesurupan nggak? Ya alhamdulillahnya saya enggak. Oh, Karena saat itu saya lagi megang si Ervan. Tapi ketika saya pegang si Ervan, itu entah kenapa kok mata mereka bengong, terus tiba-tiba yang ngaung gitu. Akhirnya chaos. Sudah. Tidak apa-apa. Sikir yang lainnya, sikir. Astagfirullah. Oke, sikir. Bagus. Sudah. hampir semua itu. 10 orang kurang lebih. 10 orang, saya ingat banget ada 3 cewek dan juga 7 laki-laki.
Di saat itu kalian pasti panik dong ya. Apa yang kalian lakukan pada saat itu? Ya saya panik pasti kan. Ya saya cuma berdoa aja dalam hati, apa yang saya tahu, saya bacain doa aja kan gitu kan. Ya saya cuma tahu surat-surat pendek ya, Al-Ikhlas, An-Nas sama Al-Falaq. Ya alhamdulillah itu bisa menjadi benteng saya. Cuman untuk kondisi orang-orang kesurupan ini itu di luar kuasa kami. Nggak ada reaksi dong ya? Nggak ada reaksi. Jadi walaupun senior itu udah membacakan Al-Quran, udah membacakan ayat, itu masih nggak sanggup untuk mengobati karena satu lepas yang lain masuk, satu lepas yang lain masuk. Jadi luar biasa pada saat itu kondisinya ya. Udah chaos banget sih. Jadi acara itu dilanjut apa di stop? Ya akhirnya karena itu kan lagi chaos-chaosnya, kita itu panik. Apalagi dilihat Ervan itu tidak bergerak sama sekali. Khawatir kami, tapi kami pegang sih masih ada nafas. Cuma kan ini sudah menurut saya sudah sangat ini ya, sudah sangat urgent ya. Akhirnya senior dan juga saya ada bertiga sih sama si SAPI, itu kita mencari orang yang warga lah ya, warga yang memang minta bantuan. Jadi kami mencari itu kurang lebih ada sekitar 3 km nyari di lokasi situ. Mas baru ketemu perkampungan, di situ ada masjid. Kebetulan kan sholat maghrib. Iya. Nah, warga itu baru keluar dari masjid. Langsung aja kita minta tolong kepada warga. Ya alhamdulillah ada di situ imamnya. Imam masjid itu yang alhamdulillahnya dia mau ikut kami untuk membantu melihat kejadian ini dan juga ya insya Allah untuk mengobati. Betul aja. Jadi imam masjid itu berserta. Jadi ternyata imam masjid ini adalah salah satu guru pesantren yang ada dekat situ. Ustadz lah ya. Kiai sih bisa dibilang, Bang. Kiai. Lebih sepuh lagi kalau Lebih gitu ya. sepuh lagi. Akhirnya dia datang dan juga langsung ngelihat lokasi. Awalnya Kiai itu ya saya nggak ngerti ya, karena itu kan hal yang di luar kuasa saya ya. Kiai itu nggak ngobatin yang lain. Dia hanya terfokus dengan si Ervan. Kenapa gitu? Karena menurut si Kiai hampir 50% sukmanya sudah diambil oleh penunggu yang ada di situ, pantai situ. Jadi dia yang lebih berbahaya. Lebih berbahaya dan bahkan mungkin akan menyebabkan gangguan jiwa kalau infonya seperti itu. Jadi akhirnya imam masjid itu atau kiai itu ngobatin si Ervan. Pertama itu pas saat diobatin dengan membaca beberapa ayat ruqyah, itu setan tuh diem aja. Nggak mempan. Oh, luar biasa. Terus Pak Ustadz itu mengeluarkan ada semacam minyak wangi, saya juga nggak tahu minyak wangi apa, dioleskan ke tangannya, lalu diusap di tangannya dengan membacakan doa, lalu diusap di bawah hidung sini. Nah dari situ mulai dia ada reaksi, tapi reaksinya tuh sombong sekali gitu loh. Oh, sombong sekali. Itu bukan Bung Ervan kali. Ya memang bukan Bung Ervan, itu masih makhluk yang jadi makhluk itu apa ya? Tadinya menguasai tubuhnya tapi dengan menggerogoti jiwanya. Infonya dari Kak Imam tuh. Ketika dia sadar itu bukan Bung Ervan. Bukan Bung Ervan. Jadi saat mulai di ruqyah fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Dan juga diberi minyak yang ada dari kiai itu. Dia sadar tapi bukan dia. Jadi itu dia teriak. Marah-marah gitu. Marah-marah. Dia pokoknya ketawa seperti itu. Dia menganggap tidak ada yang bisa untuk mengobati dia. Coba keluarkan saya kalau kamu bisa menantang kiai itu. Seperti itu. Sebenarnya penyebab makhluk itu marah apa, Bung? Nah, jadi nanti akhirnya kiai itu bernegosiasi dengan makhluk itu sebenarnya. Jadi kiai menanyakan apa yang membuat kamu mau mengambil nyawanya Ervan dengan cara kamu membawanya ke laut. Ternyata jawaban dari si makhluk itu ini sudah kerjaan saya. Jadi memang dia sengaja untuk membuat fitnah di pantai itu sehingga terkesan angker dan juga akhirnya dikeramatkan. Lebih tepatnya memang dia itu lebih seperti mencari tumbal ya. Iya, benar sekali. Mencari tumbal. Jadi yang ibaratnya yang memang tidak tahu lokasi. Saya merinding sekali nih mengingat kejadian itu. Story yang ibaratnya awam baru pertama kali tempat itulah target makhluk itu. Ya, karena ada tadi kalau kita bicara di awal pertama bukan ada niat kesombongan di dalam diri dia. Dia tidak percaya dengan makhluk dengan mistis. Sehingga akhirnya ya kita nggak tahu makhluk itu kan nggak ngelihat, tapi mungkin bisa aja ngeliat hatinya kan. Dia mengincar si Ervan ini. Karena dia ngerasa dia nggak percaya dengan makhluk goib. Dengan
dengan apa? Dengan cara dia menyaru menjadi kakak kelasnya tadi, pacarnya itu. Nyamar jadi perempuan. Terus pacar Ervan itu yang aslinya kemana pada saat Ada di lokasi itu. Jadi dia pun bingung. dia bingung, kapan Ervan tengah laut. Nah, makanya kami pikir sama kamu gitu loh. Ternyata enggak. Nah, jadi saya balik lagi ke cerita tadi, setelah diobatin Kiai itu, makhluk itu semakin sombong. Jadi coba musnahkan saya. Jadi menantang Kiai itu. Jadi dengan ada tarikan dari bawah perut itu sambil dibaca oleh Kiai itu, lalu diambil ke tenggorokannya, saya ingat banget, baru makhluk itu ngerintih kesakitan, minta ampun. Ya kan, minta ampun dia. Seperti terbakar lah. Seperti bakar. Nah, ya Kiai sempat sampaikan ke kami, apapun makhluk ini adalah ciptaan Tuhan, kata Kiai itu. Kita tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk apa? Membunuhnya jika memang dia mengaku mengalah atau menyerah lah gitu ya. Ya akhirnya kita bernegosiasi kayak itu untuk keluar, dan waktu itu akhirnya keluar. Ya kan? Apa tidak apa-apa ya? Evan masih pingsan. Pingsan. Nyawanya selamat. Jadi kurang lebih itu setelah diobati oleh Pak Kiai itu kurang lebih sekitar 30 menit Ervan baru bangun. Yang lainnya gimana? Setelah Ervan tercabut makhluk itu otomatis semua keluar. Oh, gitu. Makanya sentralnya itu adalah di si Ervan ini. Penguasanya lah ya. Penguasanya. Jadi ketika itu cabut, ya tadi negosiasi Kiai itu dengan si Ervan ini, ya akhirnya semuanya pada keluar tanpa perlu capek-capek seperti itu. Nasibnya gimana itu acara kalian? Jadi akhirnya Pak Kiai itu memberikan informasi ke kita bahwa ini acara tidak bisa dilanjutkan. Kalau masih maksa dilanjutkan, akan terjadi hal yang lebih parah yang tidak bisa diinginkan, gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kami memanggil bus kami, sewa kami kembali untuk ya putar balik. Pada malam itu kita balik langsung. Nah, saat di perjalanan pulang, akhirnya kami bertanya dengan Evan. Jadi, kamu percaya dengan goib? Dia nangis. Dia ketakutan karena saat dia tidak sadar itu, dia merasa dia itu ada di bawah laut dan di kerangkeng. Oh, itu yang versi dia pada Iya. saat dia nggak sadar. Saat nggak sadar. Jiwanya itu memang Jiwanya itu sudah dibawa, ada di bawah laut, dia cerita, dan di kerangkeng. Tapi ada cahaya yang masuk yang menarik dia kembali. Dia bersyukur, dan itulah yang istilahnya itu yang dia tertolong. iya, dan alhamdulillah Evan sekarang udah jadi ustadz gara-gara kejadian ini. Ya. Seperti Jadi itu. ibaratnya diawali dari ketidakpercayaan. Iya, benar. Jadi apa pesan yang ingin Bung Aan sampaikan pada cerita ini kepada pemirsa Radio Usang tentunya? Ya, mungkin saya bisa memberikan pesan dan kesan ya kepada kawan-kawan Radio Usang bahwa kita hidup di dunia ini atau di bumi ini tidak sendiri. Ada beberapa makhluk, contohnya ada di Al-Quran, bagaimana bumi ini dikuasai atau dihuni oleh manusia, jin, dan juga jin, ya. Dan itu pun semuanya harus menyembah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita nggak boleh takabur walaupun kita masuk sempurna, ya kan. Dan hanya berlindung kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, seperti itu. Memang seperti itu, Bung. Iya. Seperti yang pernah saya dengar, istilahnya tidak diciptakan jin dan manusia selain menyembah kepadaku. Ya, benar. Seperti itu, Bung Hen. Jadi intinya ibaratnya untuk kawan-kawan yang sedang menonton, ini suatu pelajaran bagi kita kalau untuk kita mau ke tempat sesuatu yang belum pernah kita kunjungi, jangan takabur. Ya, benar, jangan takabur. Karena istilahnya masih ada alam goib, kita ini berdampingan gitu. Iya, benar. Jadi ketika kita takabur dan kita tidak percaya, sombong seperti Ervan tadi, ada kemungkinan itu bisa terulang ya. Bisa kemungkinan, karena sifat sombong itu kan sifatnya iblis ya. Benar. Dan sesama iblis pasti mereka senang. Ya kan gitu kan? Seperti itu. Oke, Bung Deadman, mungkin itu yang bisa kita dengar dari narasumber kita, cerita pengalaman pribadinya yang dialami kawannya pada saat berkemah di acara pramuka. Ya. Jadi terjadilah kesurupan massal. Untungnya masih ada warga sekitar yang peduli. Ya. Akhirnya Saya bersyukur. ibaratnya yang tidak diinginkan tidak terjadi, dan juga Ervan bisa memetik pelajaran, dan Ervan sudah sekarang tahu kalau kita ini hidup berdampingan dengan goib. Ya.
Mungkin demikian. Besok-besok lagi kalau Bung Aan punya cerita yang lebih menarik, Banyak boleh dong sebenarnya. kita undang di sini ya. Banyak. Saya juga karena saya anak pecinta alam jadi sering dapat pengalaman seperti ini. Cuman memang hal yang tadi saya ceritakan itu yang agak ngeri karena mainannya nyawa itu sih. Kalau yang lain-lainnya kan paling cuman begitu-begitu doang kan. Tapi yang ini Apalagi pada saat itu tuh usia Bung Aan masih muda, iya masih muda, di sekolah ya. masih kelas 2 SMA saya. Seperti itu. Sekian acara Radio Usang On Air kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita kami yang lainnya. Terima kasih. Ini sedikit kenang-kenangan dari Radio Usang. Tolong dipakai ya. Thank you. Mantap. Radio Usang, thank you.